Baik, karena pematerinya sudah ada di dalam Zoom, kita bisa mulai aja ya kelas pada siang hari ini. Mungkin diingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dinda Galuh Margaret Nasari, selaku moderator pada kelas formulasi siang hari ini. Baik, sebelum saya membacakan CV pemateri, mungkin saya izin menyapa pemateri terlebih dahulu ya. Halo Kak Deta, selamat siang. Apakah sudah ada Kak? Iya, selamat siang. Ini suaranya Iya. jelas nggak? Jelas Kak. Oke. Ya, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Mungkin bisa disapa dulu nih Kak teman-teman sahabat aksi yang ada di Zoom biar tambah semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tadi kakak lihat di partisipan Zoom ada sekitar 35 orang ya, termasuk panitia juga. Kalau boleh tahu, pesertanya dari universitas mana aja nih, Kak? Uh, untuk pesertanya ada dari Universitas Mula Warman, kemudian ada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, ada Universitas Sari Mulia, ada Universitas Lambung Mangkurat, ada Stikes Borneo Lestari, ada juga Universitas Tanjung Pura, Kak. Oke, berarti untuk di Kalimantan semuanya ada ya perwakilan di lomba formulasi. Iya, Kak, ada. Di masing-masing lemnya ada Oke, perwakilan, Kak. oke. Mungkin nanti saat kakak kasih materi mungkin bisa kita interaktif ya, sambil ngobrol-ngobrol aja nanti sharingnya. Iya, baik, Kak. Sebelumnya saya izin membacakan CV dari Kakak dulu ya, Kak. Iya, Baik, saya akan membacakan CV pemateri formulasi pada siang hari ini dengan nama lengkap Deta Almira. Kemudian untuk motonya, kita tidak dapat memprediksi apa yang terjadi selanjutnya, jadi bersiaplah. Kemudian untuk biodata, tempat tanggal lahir Banjarmasin 13 Januari, kemudian untuk alamat Jalan Cemara Ulum 7 Banjarmasin, kemudian untuk hobi, ada badminton, ada novel, science fiction, dan menonton film. Kemudian untuk riwayat pendidikan pada tahun 2017 sampai tahun 2021, Fakultas Farmasi Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian untuk nomor handphone 0822 7613 0381. Kemudian untuk email almiradeta.da@gmail.com. Kemudian untuk pengalaman pada tahun 2020 sebagai koordinator bidang pendidikan dan profesi Hima Farma Avicenna. Kemudian pada tahun 2019 sebagai koordinator Litbang PIULM ULM. Kemudian pembicara ketiga Farmasi Club. Kemudian pada tahun 2018 sebagai staf ahli pendidikan dan profesi Isma Farsi Kalimantan. Kemudian untuk penghargaan yang telah diraih oleh Kadeta selama ini, pada tahun 2020 yaitu sebagai juara ketiga Most Outstanding Student Universitas Lambung Mangkurat, kemudian semifinalis IPSFA Pro, Passion Counseling Event, dan Clinical Skill. Kemudian pada tahun 2019 sebagai juara 2 Lomba Compounding Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia. Kemudian juara 3 dalam Lomba Isma Farsi Clinical Challenge. Kemudian pada tahun 2018 sebagai juara 2 lomba debat dalam acara Borneo Science Competition. Mungkin itu CV dari pemateri pada siang hari ini. Apakah Kak Deta sudah siap Kak untuk menyampaikan materi? insya Allah siap. Baik, saya persilahkan kepada Kak Deta untuk menyampaikan materinya. Yang screen sharing kakak apa operator ya? Mungkin bisa dibantu sama operator. Sebentar ya, Kak. Iya.
Mohon maaf kalau misalnya agak lama, Kak, karena dari operator kayaknya agak tergendala. Baik, dipersilahkan, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ya diperkenalkan oleh moderator, mungkin kakak mau perkenalan lagi. Nama kakak Deta Almira, kakak baru lulus dari S1 Program Studi Farmasi Universitas Lambung Mangkurat. Pada siang hari ini dipercaya dan diminta teman-teman panitia e-course Prepare for PIMPI untuk ngasih sedikit pengalaman tentang lomba formulasi yang pernah kakak ikuti di PIMPI pada tahun 2019. Kalau di tahun 2019 dan sebelum-sebelumnya ya, nama lombanya itu bukan formulasi tapi compounding gitu. Nah mungkin sini ada sedikit perbedaan yang akan kita lihat nanti, perbedaan antara lomba formulasi dan lomba compounding. Oke, mungkin bisa next. Operator mungkin bisa dibantu next karena slide-nya belum terganti. Mungkin mau coba kakak yang share screen kah? Mohon maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Mungkin dari Iya, nggak operator apa-apa. agak terkendala. Bisa kalau misalnya kakak yang bantu share screen. Iya, jadi nanti bisa jadikan co-host atau enable buat sharing ya. Oh iya, Kak. Bisa dipindah ke slide 2. Oke, lanjut ya. Jadi di sini kakak kan sebelum bawa materi hari ini ada minta ke teman-teman panitia juga buat minta tor yang dari PIMPI 2021 kan. Nah, jadi di tor PIMPI 2021 itu kan nama lombanya bukan compounding ya, tapi formulasi. Nah, di sini mungkin perbedaan antara formulasi dan compounding yang kakak ketahui gitu ya. Jadi kalau misalnya formulasi itu adalah proses penentuan bahan-bahan yang akan dijadikan bentuk sediaan obat. Jadi kalau dari yang kakak ketahui sih lomba formulasi itu, misalnya kita dikasih kasus gitu, dikasih suatu nama zat aktif obat, kemudian untuk membuat bentuk sediaan itu kita yang menentukan sendiri bahan-bahan tambahan dan juga jumlah bahan tersebut. Itu kalau formulasi. Sedangkan kalau compounding itu dia sudah dalam bentuk resep. Jadi kita tinggal membuat sediaan yang diresepkan tersebut. Nah, mungkin kakak ada sedikit sih nanti yang akan mungkin kakak bisa ibaratnya ya nyuruh kalian lah buat nanya-nanya pada saat technical meeting lomba nanti. Mungkin bisa next dulu. Nah, lomba formulasi PIMPI 2021 temanya kan pengaplikasian ilmu farmasi pada teori peracikan sediaan semi solid. Semi solid sendiri
yang teman-teman ketahui, banyak kan bentuk sediaannya yang di ilmu farmaseutika, ada sekitar 5 bentuk sediaan. Nah, terus untuk tahapan pelaksanaannya sendiri, jadi untuk lomba formulasi ini, bidang keilmuan yang perlu teman-teman kuasai itu adalah bidang farmaseutika dan teknologi farmasi. Karena dia memang untuk babak penyisihan ya, dia memang memerlukan hafalan, memerlukan pemahaman teori tentang farmaseutika seperti di perkuliahan. Jadi teman-teman bisa banyak-banyak baca materi perkuliahan tentang peracikan sediaan semi solid gitu. Terus untuk tahap pelaksanaannya sendiri, dia ada 2 babak. Pelaksananya online kan ya. Jadi yang pertama itu adalah babak penyisihan. Babak penyisihannya kita mengerjakan soal seperti ujian. Nah, soal yang dikerjakan itu ada 150 soal. Nah, mungkin kakak minta nanti kalau misalnya teman-teman ikut lombanya, mungkin teman-teman bisa mengkonfirmasi kepada panitia pelaksana pada saat technical meeting, karena untuk pengerjaan soal sebanyak 150 itu, kalau menurut kakak sih banyak banget buat teori tentang semi solid aja gitu. Takutnya nanti yang di babak penyisian ini bukan cuma sediaan semi solid, tapi banyak bentuk sediaan lain, kayak misalnya sediaan padat, sediaan cair juga, karena jumlah soalnya tuh kayak banyak banget gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman konfirmasi ke panitia lomba pada saat technical meeting untuk materi di babak penyisian ini apa aja gitu. Apakah semi solid doang, karena ya banyak banget gitu, 150 soal ya. Terus babak yang kedua itu adalah babak final. Jadi 10 peserta dari babak penyisihan yang memiliki nilai tertinggi itu akan mengerjakan jurnal sediaan pada babak final. Nah, mungkin itu gambaran dari lomba formulasi di PIMPI. Kemudian bisa next. Oke. Nah, ini beberapa teori tentang sediaan semi solid yang penting diperhatikan saat teman-teman lomba nanti. Karena ini adalah formulasi, jadi nanti kalian bisa diminta menjawab soal, misalnya menentukan bahan tambahan, misalnya menentukan bentuk sediaan yang cocok gitu. Jadi yang pertama kita harus paham dulu nih bentuk-bentuk sediaan semi solid. Jadi secara umum sediaan semi solid itu ada 5, yaitu ada salep, kemudian krim, pasta, gel, dan juga sera. Kemudian teman-teman harus tahu nih perbedaan dari kelima bentuk sediaan ini. Kalau misalnya ada komponen berair, ada komponen berlemak, maka kita membuat bentuk sediaannya jadi apa nih? Kalau misalnya ada yang tahu, boleh langsung jawab ya. Kita interaktif aja. Terus kalau misalnya teman-teman mau tanya di tengah-tengah langsung aja, nggak usah tunggu sesi tanya jawab atau apa gitu ya. Jadi kalau misalnya mau open mic langsung jawab, boleh aja. Oke, jadi kalian harus tahu nih secara umum perbedaan dari bentuk sediaan semi solid. Kemudian yang kedua itu adalah sifat bahan aktifnya nanti. Kalau misalnya mudah larut dalam lemak, itu bentuk sediaannya apa nanti. Kalau mudah larut dalam air, bentuk sediaannya apa. Atau dia larutnya dalam pelarut organik dan sebagainya gitu ya. Terus juga titik lebur, dia mudah tidak dileburkan atau tidak. Karena kan sediaan semi solid itu banyak yang juga bisa dibikin dengan cara peleburan gitu kan pada saat teori farmaseutika. Nah, jadi itu bisa menentukan cara kerja yang teman-teman pilih nantinya pada saat mengerjakan. Kemudian juga memperhatikan komponen formula yang menentukan bentuk sediaan yang akan dibuat. Seperti tadi, komponennya termasuk komponen yang hidrofilik atau komponen yang lipofilik. Gitu. Terus juga teman-teman yang harus teman-teman ingat adalah peraturan pembuatan salep. Peraturan pembuatan salep ada 4.
Nah, jadi itu teman-teman ingat bahan apa dengan bahan, misalnya ada suatu bahan, kemudian dia mempunyai sifat fisika kimia atau pemerian yang seperti A, B, C, maka dia cocoknya dibuat dengan menggunakan peraturan yang keberapa, seperti itu. Oke, kemudian juga yang penting lagi itu adalah bahan obat yang memiliki dosis maksimal. Contohnya naftol, guaiacol, kreosot, iodoform, dan sublimat. Karena kan biasanya ya kalau misalnya obat digunakan untuk obat luar itu, dia tidak perlu menghitung dosis maksimal seperti itu. Tapi ada beberapa bahan obat yang kita harus menghitung dosis maksimalnya. Jadi dia memang sekali pemakaian, dia nggak bisa yang kayak misalnya kita oleskan tipis gitu aja kan biasanya. Nah, ini harus sesuai dengan dosis tersebut gitu. Makanya biasanya pengerjaannya itu bukan dimasukkan ke dalam pot salep, tapi dibungkus gitu. Dibungkusnya pakai kertas perkamen, karena kan kalau misalnya salep lemak, dia nggak tembus nih dengan kertas perkamen. Jadi bisa pengerjaannya itu dengan cara dibungkus. Kemudian juga jangan lupa menghitung dosis maksimalnya. Oke, next. Nah, ini sih yang kakak bingungkan dari TOR lomba formulasi di PIMPI, karena kan dia ini jurnal ya, jurnal yang akan kalian kerjakan pada saat babak final. Di bagian resep itu dia tertulis resipe, berarti sudah dalam resep jadi kan. Nah, kalau dalam resep jadi, kita tidak perlu formulasi, kita hanya perlu mengkompounding saja. Jadi itu sih mungkin kalau kakak lihat dari bentuk jurnal yang seperti ini, jatuhnya yang akan kalian lakukan itu adalah lomba compounding seperti itu. Jadi mungkin teman-teman persiapkan saja, entah nanti bentuknya kalian langsung mengerjakan resep yang sudah jadi atau kalian harus menentukan bahan-bahan yang akan dibuat menjadi bentuk sediaan seperti itu. Nah, ini jurnal resep yang akan dikerjakan kalau kalian sudah masuk di babak final. Jadi mengisi resep, kemudian golongan obat, khasiatnya, dosis lazim, dan dosis maksimal. Kemudian kelengkapan resep juga, formula officinalis ini resep standar. Kemudian ini perhitungan dosis maksimum kalau ada obat yang punya dosis maksimum seperti tadi. Oke, bisa next. Nah, ini sifat fisika kimia atau pemerian. Kemudian kelarutannya, bahan obatnya larut dalam pelarut apa gitu. Kemudian pustaka yang kalian gunakan. Kemudian ada penimbangan bahan dan juga cara kerja. Oke, bisa next. Oke, poin penilaian. Poin penilaian pada babak penyisian dan babak final kan karena bentuk sediaannya berbeda, bentuk pengerjaannya berbeda, jadi berbeda juga penilaiannya. Kemudian untuk bahan babak penyisihan itu, setiap soal itu memiliki bobot penilaian yang berbeda-beda. Biasanya ditentukan oleh tingkat kesulitan soal. Jadi kalau misalnya soal itu tingkatannya sulit, maka dia bisa mendapat poin 4. Kalau dia tidak terlalu sulit, maka poin penilaiannya adalah 1. Seperti itu. Kemudian untuk babak final, yang dinilai adalah ketepatan metode, bobotnya 40%, kemudian cara kerja 40%, dan juga kecepatan 20%. Untuk kecepatan ini, teman-teman lebih bagus tepat waktu gitu, daripada teman-teman cepat tapi ada poin-poin yang kurang. Jadi lebih baik lengkap tepat waktu dibandingkan waktu tersisa masih banyak tapi masih kosong gitu. Tapi bagus lagi kalau misalnya waktunya cepat dan juga isiannya semua jurnal itu lengkap. Nah, gitu. Operatornya out. Mohon
Maaf Kak, kayaknya operator terkendala jaringan sebentar ya Kak. Iya. Ya, mungkin di bagian tambahan tentang teori ya, teman-teman bisa pelajari bahan-bahan tambahan yang bisa digunakan dalam sediaan komponen berlemak dan juga komponen berairnya. Jadi dia perlu emulgator seperti itu. Kemudian juga kalau untuk sediaan gel kan gelling agent seperti itu. Oke, masuk ke bagian buku referensi pendukung ya. Nah, buku referensi pendukung ini kalian gunakan pada saat babak final. Karena pengerjaan jurnal kalian perlu menambahkan pustakaan segala macam kan. Jadi untuk buku referensi pendukung yang pertama kalian harus punya jaga-jaga aja sih, jaga-jaga punya buku yang ada resep standar sediaan semi solid. Contohnya FMS. Terus juga buku referensi wajib adalah Farmakope Indonesia. Kemudian kalian juga bisa gunakan BNF atau DIH seperti itu. Terus kalau misalnya teman-teman punya buku Handbook of Pharmaceutical Excipient, kalau ada yang versi cetak itu lebih bagus kalau misalnya teman-teman disuruh menentukan bahan tambahan gitu. Jadi itu adalah buku referensi buat kita tahu konsentrasi bahan tambahan yang ditambahkan berapa, kemudian juga fungsinya sebagai apa. Nah, teman-teman bisa lihat di Handbook of Pharmaceutical Excipient. Oke, mungkin ya kalau terkait materi terkait mekanisme nggak terlalu yang ribet banget sih. Kemudian di IMVI ini juga kakak nggak mungkin ngasih kalian teori tentang sediaan semi solid. Jadi mungkin teman-teman bisa tanya-tanya aja nanti terkait pengalamannya seperti apa, kemudian mekanisme lombanya seperti apa, karena nggak ya lombanya nggak ini loh, nggak ada yang teknik khusus kayak PCE dan sebagainya, karena kan konseling perlu tahap ini itu, sedangkan kalaunya compounding atau formulasi ini itu murni kita nggak bisa nebak resep yang kita dapatkan seperti apa, kemudian cara pembuatannya seperti apa. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lebih mendalami tentang cara-cara atau pembuatan sediaan semi solid, teman-teman bisa buka materi kuliah teman-teman sendiri. Kemudian juga kalau di farmasetika teman-teman merasa kurang cukup, kalian bisa buka materi teknologi sediaan seperti itu. Karena di teknologi sediaan itu yang banyak dibahas tentang bahan-bahan tambahan untuk sediaan. Mungkin itu sih materinya. Lebih ke sharing-sharing aja nanti tanya jawabnya. Baik, terima kasih Kak Deta atas penyampaian materinya. Mungkin bisa langsung aja nih, interaktif aja ke sesi tanya jawab. Mungkin buat sesi pertama saya buka 3 penanya dulu ya. Mungkin bisa raise hand aja nanti baru saya persilahkan. Ayo teman-teman yang masih kepo-kepo gimana sih lombanya ini? Mungkin bisa ditanya ini ke Kak Deta.
Kalau misalnya dari peserta belum ada yang bertanya, mungkin saya mau coba tanya ke Kak Deta aja, boleh nggak Kak? Boleh. Gimana sih Kak, apa sih istilahnya kayak pertama kalinya gitu Kakak ikut lomba lomba formulasi itu, terus tiba-tiba kayak menang gitu Kak. Gimana sih pengalaman Kakak gitu? Oke, jadi kalau yang 2 tahun lalu ya kakak ikut di ULM lombanya, itu kita pengerjaannya offline. Jadi untuk iseng aja gitu ikut karena memang sukanya di bidang farmasetika, kemudian ya suka praktikum farmasetika juga. Jadi coba-coba ikut lomba compounding, kemudian babak penyisiannya ngerjain soal kayak tadi. Terus di babak finalnya itu karena offline kan ya, jadi bisa mengerjakan di laboratorium seperti itu. Dulu resepnya itu tentang sediaan kapsul. Karena temanya tuh sediaan padat, jadi bikinnya sediaan kapsul. Terus coba-coba aja sih ikut, ya pengerjaannya tuh kayak kita praktikum gitu. Lombanya kayak lomba praktikum jadinya. Jadi gimana caranya nih, karena kan kalau untuk lomba sendiri ya nggak mungkin, kecil banget sih kemungkinan panitia itu mengeluarkan resep yang mainstream lah intinya ya kan. Paling nggak kayaknya paling nggak kalau di tingkat PIMPI itu ada yang resepnya tuh krim gitu kan, karena kan pengerjaannya nggak pengerjaan kayak salep biasa kan. Kalau salep biasa ya tinggal gerus-gerus masukin dalam pot udah. Kalau di tingkat PIMPI di tingkat nasional ya paling nggak kalian bisa disuruh bikin krim atau bikin gel seperti itu. Karena kan kalau misalnya krim itu kayak ada perlu proses peleburan dan segala macam gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin yang dikasih soal itu yang resepnya sederhana gitu. Nah, atau kalian dikasih bahan obat yang tidak tercampurkan gitu. Jadi gimana pengatasannya? Nah, mungkin seperti itu sih. Jadi ya memang kita harus kuat-kuatnya menguasai teori farmasetika seperti itu. Mungkin izin bertanya kembali nih Kak, kan tadi ada setelah babak penyisian itu langsung ke masuk pengerjaan jurnal ya Kak. Nah itu tuh kira-kira dikasih waktu berapa lama Kak kalau untuk menyelesaikan jurnalnya itu Kak? Oke, kalau kakak kurang ingat ya 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu itu pengerjaan jurnal sama sediaan itu kalau nggak salah 1 jam apa ya? Kan lupa juga sih. Pokoknya udah jurnal sama pengerjaannya sudah 1 jam. Baik Kak, mungkin saya tanyakan lagi nih kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau misalnya nggak bisa Raisan, boleh nih tulis di kolom chat dengan format nama underscore instansinya. Atau kepada kakak panitia nih, kalau misalnya mau bertanya, dipersilakan juga. Bagaimana dari teman-teman peserta? Mungkin masih bingung kali ya Kak, mau nanya apa. Biasanya kan kalau kelas online ditanya Iya. dosen, ada pertanyaan, bingung mau nanya apa gitu, jadi nggak ada yang nanya. Oke, mungkin sedikit ini ya, sedikit kita bahas kekurangan kita ya ibaratnya dari angkatan berapa ya? Angkatan 2019 mungkinnya yang terkendala karena kita kuliah online. Nah, mungkin kakak boleh minta nggak teman-teman semua bisa on mic, khususnya teman-teman peserta, karena ini kan kayak kita penentuan gitu ya, kayak
kakak yakin sih banyak yang ikut nih angkatan 2019, 2020 atau 2018 juga gitu. Cuma karena kuliah kita online, kita nggak bisa masuk lab dan kita nggak tahu cara praktikum gitu kan. Nah itu mungkin salah satu kendala sih. Kendala kita bisa ya bisa apa ya kayak bisa memperdalam ilmu farmaseutika juga gitu. Nah mungkin teman-teman peserta bisa on mic. Oke, yang pertama mungkin terserah ya yang mau jawab siapa, mau barengan gak apa-apa. Kira-kira kakak mau tanya dulu nih, berapa persen tingkat kepercaya dirian teman-teman untuk mengikuti lomba formulasi? Dipersilakan kepada teman-teman peserta, mungkin bisa menanggapi. Atau boleh saya bantu tunjuk aja, Kakak? Jangan ditunjuk dulu deh, siapa yang mau aja dulu. Ayo, teman-teman peserta, yuk. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ayo, kita mumpung masih belum pimpi nih. Gimana teman-teman? Nggak apa-apa, makanya kalau misalnya nggak misalnya masih nggak tahu gambaran lomba atau seperti apanya, ya kita bisa sharing-sharing di sini gitu, biar wilayah kita juga bisa bagus di tingkat nasional seperti itu. Gimana? Izin masuk, Kak. Iya, silakan. Iya, sebelumnya mohon maaf untuk kameranya nggak bisa on dulu. Perkenalkan, saya Nita Nur Aziza dari Universitas Lambung Mangkurat, angkatan 2019. Kalau untuk kepercayaan diri sendiri sebenarnya masih 50% sih, Kak, masih 50-50, soalnya sebelumnya tuh belum pernah ikut lomba kayak compounding atau formulasi, jadi untuk gambar lombanya sendiri tuh masih minim banget itu, Kak. Mungkin dari Anita. Oke, kalau Anita di kampusnya sempat nggak ikut praktikum farmaseutika yang nge-lab gitu? Kalau untuk farmaseutika sudah sempat sih, Kak, di semester 2 kemarin. Oke, berarti sempat masuk lab ya? Iya, Kak. Semester 1, Kak. Oke. Yang dibikin sediaan apa, Anita? Kalau kemarin itu sediaannya tuh ada sediaan larutan, terus itu ada juga bikin yang apa itu yang kapsul, ya suppositoria juga ada, Kak. Oke, berarti kalau untuk sediaan semi solid ini ada nggak di kampusnya Anita? Iya, Kak. Kalau semi solid itu kemarin Anita nggak sempat sih, kayak yang offline-nya cuman online aja bikin kayak formulasinya gitu, Kak. Nah, jadi mungkin karena belum pernah ya praktikum membuat sediaan semi solid. Nah, jadi itu sebenarnya bukan cuma kendala satu kampus sih, kayaknya seluruh Indonesia kendalanya sama seperti itu, khususnya bagi teman-teman yang baru masuk kuliah gitu, yang angkatan 2019-2020. Nah, mungkin teman-teman bisa sharing aja sama kakak tingkat di kampusnya masing-masing, atau kalau mau tanya-tanya ke kakak boleh, tadi ada nomor telepon kakak juga, atau kalau misalnya mau tanya langsung, kakak bisa kasih nomor telepon langsung ya, kakak tulis di chat. Nah, jadi mungkin teman-teman mungkin bisa perbanyak teori terlebih dahulu, karena untuk babak finalnya sendiri kan itu pengerjaan jurnal. Kalau misalnya karena cuman pengerjaan jurnal kan mungkin kendala kita tuh di cara kerja gitu loh, karena kita nggak terlalu banyak yang dapat teori pembuatan sediaan secara praktikum gitu. Jadi mungkin
teman-teman bisa maksimalkan di bagian pengisian jurnal. Nah, mungkin itu aja sih. Oh ya, Anita tadi dari kampus mana? Dari FMIPA Universitas Sambung Mangkurat, Kak. Oke, terima kasih Anita. Mungkin dari kawan-kawan di kampus lain ada kendala yang serupa atau kendala yang berbeda lagi gitu. Mungkin bisa kita sharing-sharingkan buat teman-teman di sini juga. Mungkin teman-teman kalau mau sharing-sharing bisa langsung on mic aja, nggak apa-apa. Santai aja mungkin. Ayo teman-teman. Atau dari kakak-kakak panitia nih, ada yang mau sharing-sharing? Kak, saya izin bertanya lagi kali ya, Kak. Iya. Kira-kira nih ada nggak pengalaman buruknya kakak selama kakak itu join lomba-lomba gitu, Kak? Pengalaman buruk ya. Kalau misalnya dibilang pengalaman buruk, enggak juga sih. Kayak ya kalau misalnya kakak ikut lomba tuh nggak mikir menangnya sih sebenarnya. Kakak cuma mikir dapat pengalamannya. Kalau misalnya menang ya itu cuma bonusnya gitu. Terus kalau pengalaman buruk itu ya mungkin karena dari kakaknya sendiri, kakak nggak belajar dan sebagainya atau kuranglah persiapannya gitu. Jadi ya nggak bisa nyalahin siapa-siapa juga. Karena dari prinsipnya tadi ya ikut lomba tuh buat cari pengalamannya dulu. Itu sih. Jadi kalau misalnya pengalaman buruk ya cuma jadi pengalaman doang. Pernah sih, ini bukan kalau kakak bilang buruk enggak sih, lebih ke konyol aja, malu gitulah. Jadi kan kakak tuh pernah ikut lomba. Lombanya itu kalau misalnya kita daftar aja, kita daftar itu udah langsung masuk ke babak semifinal seperti itu. Jadi dengan kita daftar aja, kita tervalidasi sebagai peserta itu kita sudah jadi peserta babak semifinal. Nah, terus ketika main di babak semifinal itu, ya ranking terbawah gitu. Nah, itu malu sih. Bukan buruk, tapi malu. Udah. Biasanya nih Kak, kalau dari kakak, kan kalau lomba itu ada kayak gelombang 1 sama gelombang 2 ya Kak. Kalau kakak Ya. tuh biasanya tim gelombang 1 atau tim gelombang 2 sih Kak? Aduh, jangan bikin malu lah ya. Kakak tim gelombang 2. Kakak tim deadline. Kalau nggak H-1 hari H-jam. Tapi jangan ditiru ya. Mungkin sama juga sih Kak, rata-rata kayaknya anak farmasi ini kalau ikut lomba selalu ikut gelombang 2, apalagi kayak pengumpulan karya itu rata-rata biasanya H-jam baru kayak habut-habutnya gitu ya Kak. Iya. Apalagi ya kalau misalnya karya kayak poster atau video, esai, itu pasti banyak yang hari H. Teman kakak tuh mereka pernah jadi panitia lomba gitu kan. Terus mereka ngadain satu lomba, sudah diperpanjang nih pendaftaran segala macam, sudah bikin 2 gelombang. Yang daftar itu nggak sampai 3 orang. Ibaratnya kan kalau misalnya mau babak final aja itu nggak cukup gitu. Jadi kayak cuman ada 2 doang gitu kalau nggak salah yang daftar. Terus pada saat H-3 penutupan pendaftaran, karena cuman 2 tadi pesertanya, jadi diputuskan lomba itu batal gitu. Ternyata 2 hari kemudian pesertanya tuh banyak sampai 10 lebih. Jadi udah nggak bisa karena putuskan untuk batal ya, jadinya tidak jadi lomba itu dilaksanakan. Jadi itu kayaknya nggak cuman
mahasiswa farmasi doang sih, kayaknya cuma semua perlombaan sih kayaknya memang budaya mahasiswa mayoritas seperti itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah merasa siap saja mau ikut gelombang pertama atau awal-awal gelombang kedua, ya teman-teman silakan daftar saja. Gitu. Itu sih. Baik, Kak. Mungkin mau menanggapi lagi kali ya. Tadi lomba formulasi kan ada buku referensi pendukung tuh, Kak. Karena ini kita pandemi kan kuliahnya online terus, otomatis kita butuh kayak ebook-ebook gitu. Nah, mungkin dari Kakak ada nggak, Kak, kayak tipsnya gitu, gimana cara download ebook online itu? Karena kan kebanyakan kita kayak nggak tahu gimana sih cara downloadnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Kak? Oh ya, kalau untuk ebook ya kayaknya setiap kampus itu punya perpustakaan online. Kalau misalnya teman-teman misalnya ini nggak dikelola sama badan eksekutif atau himpunan, mungkin teman-teman bisa minta langsung ke dosen-dosen. Terus kan mungkin ya kalau yang belum tahu nih, karena online kan kendala komunikasi juga segala macam, ya teman-teman bisa tanya-tanya utamanya sih teman-teman bisa tanya ke badan eksekutif mahasiswa di kampus masing-masing, karena kayaknya pasti punya semua deh. Jadi kayak bank e-book gitu loh, kayak program himpunan itu ada. Kalau misalnya nggak punya dari badan eksekutifnya, teman-teman jangan malu minta ke dosen seperti itu. Karena kebanyakan kalau yang punya himpunan atau punya BEM dan punya dosen itu, ya kita jelas gitu sudah e-book full. Kalau misalnya mau cari di internet juga banyak sih. Cuman nggak yang di sini bukan bicara ilegal atau legal ya, karena kebanyakan kalau kakak pernah cari langsung di internet itu kayak cuman dapat covernya doang atau sebagainya. Jadi kalau misalnya punya himpunannya punya bank e-book, itu bisa minta aja linknya, kalian bisa langsung download di situ. Baik, Kak. Mungkin terakhir kali ya, nanya terus. Jadi ketika final itu, Kak, ketika penyusunan jurnal, apakah diperbolehkan gitu, Kak, kalau misalnya pas offline, kayak bawa buku referensi gitu, kayak terus ngelihat gitu, apakah diperbolehkan gitu, Kak? Iya, kalau di babak final kita memang diperbolehkan bawa referensi. Karena kan di sana, kayak di format jurnal tadi ada pustaka kan ya, jadi memang harus buka buku. Dan mereka nggak memperbolehkan referensi online, jadi kalian harus bawa buku cetaknya seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada yang belum punya ya bisa pinjam gitu. Kalau misalnya mau ngeprint online pun bakal sulit karena kita nggak tahu bahan apa nih nantinya yang bakal keluar gitu kan. Jadi mungkin bisa pinjam sih ke teman atau ke kampus. Karena kan biasanya di kampus tuh ada perpustakaan buat buku-buku gitu. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi saya persilahkan lagi kepada peserta ataupun dari panitia kalau misalnya ingin bertanya atau sharing-sharing, langsung on mic aja ya, nggak apa-apa. Iya, tanya-tanya aja teman-teman. Izin. Iya, ada yang mau nanya kayak tadi. Mungkin dari Anita lagi ya, Kak. Iya, silakan. Ya. Jadi sebelumnya kan Anita ini latar belakangnya bukan dari SMK Farmasi gitu, Kak. Jadi jujur aja sampai semester 5 ini pun pengetahuan Anita tentang obat-obatan itu sangat minim, terutama dalam bidang teknologi seperti itu, Kak. Nah, seandainya Anita mau ikut formulasi, kan di babak penyisiannya itu jawab soal, kalau nggak salah itu 150 soal. Nah, itu gimana ya, Kak? Mungkin ada nggak gitu referensi yang kiranya tuh soal-soal tentang formulasi atau compounding itu lebih banyak
dikhususkan di suatu referensi apa gitu nah Kak. Karena mungkin kalau Anita saat itu masih sangat minim banget gitu pengetahuannya, takutnya nanti waktu ngerjain tuh nggak bisa gitu Kak. Gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Anita pertanyaannya. Kalaunya untuk buku-buku referensi teori farmaseutika ya, buku karangan dari buku tulisan dari penulis Indonesia maupun dari luar itu isinya sama aja sih. Kayak misalnya kalau misalnya dari Indonesia ada buku dari Syamsuni, kemudian kalau dari luar bisa dari Ansel. Nah, itu sama-sama aja sih isinya. Ya bedanya cuman satunya mungkin berbahasa Inggris, kemudian yang Ansel itu juga banyak terjemahannya bahasa Indonesia. Terus kalaunya yang di Indonesia dari Syamsuni ya sama aja isinya Anita sama yang dari luar negeri. Jadi bahkan yang disampaikan dosen pada saat perkuliahan pun itu enggak yang beda-beda banget gitu dari buku-buku tersebut. Jadi mungkin ya kalau misalnya kalian punya buku tentang farmaseutika dasar ya kalian baca di sana pun cukup gitu. Tinggal kalian mendalami prinsipnya sama kalian memperbanyak pengetahuan tentang bahan-bahan gitu. Baik Kak, terima kasih. Mungkin mau bertanya lagi Kak. Iya. Ya tadi kalau nggak salah dari Kak Deta ada bilang yang penilaian bobotnya itu kalau susah 4 katanya, kalau yang nggak tuh 1 nih itu maksudnya gimana ya Kak? Mungkin bisa lebih didetailkan maksudnya itu. Kasih Oke. Oke, jadi kalau yang penentuan 4321 itu kan dari kebijakan panitia ya. Jadi yang bikin soal kan panitia. Kalau misalnya panitia menganggap soal itu tingkatannya sulit, maka bobot jika kita menjawab benar itu 4 gitu. Kalau misalnya menurut pembuat soal range-nya itu mudah, maka itu kalau misalnya kita jawab benar, kita cuma dapat poin 1 gitu. Jadi sesuai tingkatan kesulitannya. Kalau misalnya kita bisa jawab soal yang sulit, maka semakin tinggi juga poin yang kita dapatkan seperti itu. Semakin banyak soal sulit yang kita bisa jawab, semakin tinggi poin kita. Terus juga oh ya jangan sampai kosong ya jawaban di babak penyisian itu karena nggak ada nilai minus. Jadi kalau misalnya salah cuma dapat 0 gitu. Baik Kak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau sharing-sharing, dipersilahkan. Izin masuk, moderator. Silahkan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Syarifah Najwa Humaira dari Universitas Lambung Mangkurat. Mau izin tanya nih sama Kak Deta. Waktu kakak lomba compounding itu kan offline tuh Kak. Itu kan ada ngerjain jurnal, habis itu bikin sediaannya gitu ya Kak. Nah, mau nanya nih Kak, kakak kalau misalnya bikin sediaan tuh pas lomba gitu nah Kak, pernah nggak kayak ngerasa gugup gitu nah Kak pas ngerjainnya? Karena jujur aja ini dari ulun pribadi kan angkatan 2020 baru ke lab semester 2 kemarin, jadi pas megang alat lab itu agak gugup gitu nah Kak. Iya. Jadi gimana tuh pas kakak lomba, pas kegiatannya gitu, apakah pernah ngerasa kayak gugup gitu Kak? Iya, waktu itu kayak gugup banget gitu loh karena satu sisi kan biasanya kalau misalnya praktikum biasa kan orangnya rame kan ya. Kalau yang lomba kemarin tuh dalam satu lab yang luas itu cuma 10 orang. Jadi kayak renggang banget gitu jarak antar peserta. Terus juga entah kenapa ya waktu kakak ngerjain gitu, jurinya tuh selalu di samping kakak gitu. Padahal banyak tuh 10 orang, kenapa cuma di samping kakak? Jadi waktu masukin kapsul itu gemetaran. Itu aja sih.
Oke, siap, Kak. Soalnya kan dari ulun pribadi juga nih, karena baru baru pertama ke lab juga kan agak gugup gitu. Nah, terus penasaran aja kalau misalnya offline yang praktikum aja gugup, kalau lomba gimana gitu. Iya, untungnya online ya lombanya 2021. Gih, Kak. Oke, Oke, siap, Kak. Masih banyak, Kak. iya sama-sama. Terima kasih Najla atas pertanyaannya. Mungkin bagi teman-teman yang masih kurang paham nih terkait materi yang dibawakan Kak Deta, bisa nih ditanya-tanya. Atau enggak mungkin bisa sharing-sharing ya. Iya, boleh deh. Langsung aja. Atau kalau misalnya teman-teman masih bingung nih, entah entah belum pernah masuk lab atau sebagainya, ya cerita aja gitu. Siapa tahu nanti kalau misalnya kakak atau teman-teman yang lain bisa share pengalaman lah atau cara buat uh, mengatasi kegugupan, mungkin bisa sambil sharing-sharing aja. Karena kan kita di sini kayak temanya kan e-course ya. Course. Silakan aja teman-teman. Bisa. Kalau misalnya sudah cukup jelas, mungkin bisa lanjut aja kali ya Kak ke sesi penugasan. Kayaknya dari teman-teman udah cukup jelas banget ini. Jadi Iya. bingung mau tanya apa. Iya, boleh. Mungkin bisa dijelaskan dulu Kak terkait penugasannya. Untuk teman-teman silahkan disimak ya. Oke. Oh ya, di rundown kan cuma 5 menit ya. Ini bisa nggak kalau ditambah misalnya sampai 15 menit gitu? Diperbolehkan Kak, karena sebenarnya estimasi waktu untuk tanya jawab masih panjang, tapi karena sudah nggak ada yang nanya, bisa dipakai untuk penugasan aja gitu. Oke. Jadi ini salah satu resep ya teman-teman. Komponennya ada spermaceti, ada sera alba, ada parafin cair, natrium tetraborat, dan aquades. Nah, kalau tugasnya sendiri, yang pertama adalah teman-teman perhatikan setiap komponen bahan yang ada di layar. Dari 5 komponen itu, teman-teman perhatikan. Kemudian, pertanyaan pertama, bentuk sediaan apa yang cocok untuk resep tersebut? Kemudian, bagaimana cara kerja pembuatan resep tersebut? Mungkin teman-teman bisa sambil mengerjakan ya. Nanti hasilnya bisa langsung teman-teman kirim aja di kolom chat. Oke, gimana teman-teman? Mungkin sudah jelas atau seperti apa? On mic dong. Ayo teman-teman, on mic aja nggak apa-apa. Kalau malu bisa chat di kolom chat. Sudah paham atau belum gitu. Mungkin kalau yang sudah paham bisa tulis di kolom chat, sudah paham gitu kali ya. Iya. Ya, buat pemanasan nih. Kalau yang belum jelas bisa langsung ditanyakan ya, belum pahamnya di mana.
Gimana Ayo nih? teman-teman. Pesertanya cuma satu yang menanggapi. Ayo selain Anita bisa nih yang lain. Yang lain ayo dipersilahkan. Mungkin jadi malu-malu. Cukup jelas ya pertanyaannya. Mungkin teman-teman mengerjakan. Waktunya sampai jam berapa, Kak? 15 menit ya tadi ya maksimal. Kalau misalnya sebelum itu sudah selesai, teman-teman bisa mengirimkan ke kolom chat jawabannya. 15:08 ya? Oke, ditunggu sampai jam 15:08 Wita. Kalau selama pengerjaan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya juga. Oh iya, kakak baru ingat tugasnya ini harus harus lewat Google Classroom ya? Kalau nggak salah ingat kemarin dari pihak panitianya menghubunginya untuk tugas itu sistemnya dikerjakan dalam Word terus dikumpulkan di Google Classroom, Kak. Oh iya, kalau gitu teman-teman kerjakan di Word aja. Terus nanti kan pengumpulan ke Google Classroom-nya di akomodasi panitia kan? Iya, Kak. Nah, oke, berarti kalau gitu teman-teman kerjakan di Word aja. Gimana? Kalau waktunya gimana teman-teman? Mau ditambah atau cukup 15 menit? Mungkin bisa ditambah aja, Kak, karena mungkin dari teman-temannya masih bingung gitu. Oke, tapi jangan searching Google ya. Oh, lama loh, deadline-nya 3 hari katanya. Tapi oke, mungkin gini aja deh. Kalau yang di Word kan itu deadline dari panitia 3 hari. Nah, mungkin yang buat di sini, buat kita bahas 20 menit kali ya. Jadi nanti bisa sekalian kita bahas gitu. Oke nggak? Boleh nih, Kak, biar nanti ketika mengerjakan di Word udah nggak salah-salah lagi Ya, gitu. nah gitu ya. ACC nggak? Gimana nih peserta? Kira-kira setuju atau enggak kalau misalnya mau dibahas kalian? Boleh Kak, boleh. Boleh itu, Kak. Ada yang on mic juga nulis di kolom chat. Mungkin bisa dikerjain aja dulu ya. Iya. 20 menit dari
Permisi Kak, izin bertanya untuk estimasi tadi 20 menit berarti di 3 lebih 10 ya Kak? Iya, boleh. Ya kurang 3 menit lagi di kolom chat juga udah ada nih yang berani menjawab. Ya, teman-teman yang lain bisa diselesaikan dulu ya sampai 3 lebih 10. Nah, baik, mungkin udah selesai nih estimasi waktunya udah jam 3 lebih 10. Di kolom chat ada yang menjawab sudah selesai. Mungkin dipersilahkan untuk memaparkan dulu atau bagaimana, Kak? Oke, mungkin kakak baca dulu ya dari chat yang masuk. Mungkin nanti sambil kakak tanya-tanya alasan jawabannya seperti apa. Baik, Kak, dipersilahkan. Oke, mungkin kakak pilih 2 peserta ya, mungkin yang bisa memaparkan jawabannya. Yang pertama dari Jati Pratiwi. Iya, Kak. Oke, dari Jati, di sini jawabannya bentuk sediaan yang dipilih salep ya. Iya, Kak. Oke, kira-kira kenapa jadi Jati pilih sediaannya salep? Karena sebelumnya, maaf ya Kak, ini tidak bisa on kamera. Iya.
Jadi sebelumnya saya lihat dulu komponen dari desain tersebut. Jadi bahan yang digunakan itu seperti spermaceti, sera alba, parafin cair, dan Na-teraborat. Jadi saya menjawab salep itu karena komponen yang digunakan itu kebanyakan untuk pembuatan salep, Kak, seperti itu. Oke. Terus untuk pembuatannya, cara pembuatannya gimana, Jati? Kalau untuk cara pembuatannya itu sih, Kak, saya kan sempat juga pernah praktikum, jadi agak sedikit ingat-ingat seperti itu, Kak. Seperti menggunakan sampai Na-teraborat seperti itu, Kak. Jadi cara saya bisa menulis membuat salep dengan bahan spermaceti sama parafin. Ya, terus berdasarkan peraturan pembuatan salep, ini menggunakan peraturan nomor berapa? Kalau untuk peraturannya saya masih kurang tahu ya, Kak. Oh, oke. Masih belum memahami sampai ke situ. Oke. Tadi karena di sini ada dua bentuk sediaannya Kakak lihat ya dari jawaban kalian, ada yang salep dan ada yang krim. Mungkin kita pindah ke Kakak pilih. Bentar ya. Putri Nur Azizah. Putri ada? Ada, Kak. Oke, Putri di sini bentuk sedianya krim ya. Kira-kira kenapa Putri bentuk sedianya krim? Izin menjawab, Kak. Karena menurut saya walaupun bahan-bahannya ini biasanya untuk membuat salep, tapi di sini ada bahan Aquades. Nah, balik lagi ke pengertian krim. Karena apa? Krim itu kan sediaan setengah padat. Ada zat airnya gitu, Kak. Seingat saya itu aja, Kak. Terima kasih. Oke. Kalau untuk pembuatannya, Putri Putri sama saja sih kalau Kakak lihat ya pembuatannya sama kayak Jati tadi. Mungkin di sini yang Kakak mau tanyakan, kenapa kalian memilih untuk meleburkan natrium tetraborat dan juga Aquades itu dengan wadahnya adalah gelas beker? Ya, mungkin yang lain mungkin ya, yang jawabannya seperti itu. Karena cukup banyak yang Kakak lihat meleburkan yang natrium tetraborat sama Aquadesnya pakai gelas beker di penangas air. Kira-kira teman-teman ada? Sebelumnya dijawab, Kak. Silakan. Kalau dari saya sendiri, kenapa memilih gelas beker? Karena volume yang digunakan Aquades ini kan banyak, Kak. Seperti itu, takutnya dicampurkan sama tetra. Kan, Kak, seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya sih, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi yang ngomong ya, soalnya di ini nggak muncul. Saya, Kak, atas nama Jati Pratiwi. Oke, Jati memang praktikumnya meleburkan bahannya dengan menggunakan gelas beker dengan di atas penangas air seperti itu ya? Iya, Kak, seperti itu. Penangas airnya memangnya bentuknya seperti apa, Jati? Kalau di kampus saya itu yang itu, Kak, yang ada
apa yang ada matanya, tempat itunya Kak, ada 6 lubang-lubangnya itu Kak. Glass Kan beakernya muat ya? Muat Kak, soalnya kan itu ada 3 tutupnya, kan beda-beda tuh bentuk bulatnya, jadi kayak ada bertahap-bertahap kayak gitu Kak. Jadi kalau misalnya Waterbat bukan sih? iya waterbat Kak, kayak gitu. Oke. Mungkin di sini kakak mau meluruskan sedikit ya perbedaan antara wadah peleburan menggunakan cawan porselin dan juga glass beaker. Jadi yang pertama, kalau misalnya penangasnya itu adalah waterbat, maka itu harus menggunakan cawan porselin. Walaupun kita muat memasukkan glass beaker ke dalam situ, ibaratnya kurang tepat sih penggunanya. Kalau kita mau meleburkan bahan yang wadahnya itu adalah glass beaker, kita bisa gunain hot plate gitu. Karena memang peruntukannya di waterbat itu atasnya itu adalah kita buat naruh cawan porselin seperti itu. Terus juga tadi kan ada Putri ya tadi bilangnya aquadesnya jumlahnya terlalu banyak, kemudian memilih glass beaker. Jadi kalau untuk cawan porselin pun ada yang ukurannya tuh bisa muat sampai setengah liter seperti itu. Jadi kalaunya menangasnya menggunakan waterbat, kita bagusnya menggunakan wadahnya itu adalah cawan porselin juga seperti itu. Jadi kalaunya sama-sama menggunakan waterbat, kan tadi ada meleburkan fase minyak juga. Kemudian lebih efektif aja sih kalau kita gunakan wadahnya itu cawan porselin dua-duanya, karena kita cukup menggunakan satu waterbat, nggak perlu kita gunain hot plate seperti itu. Nah, jadi kalau untuk pembuatannya sudah benar dengan cara dileburkan. Terus ada yang bisa jawab peraturan salep yang digunakan peraturan yang keberapa? Karena salah nggak apa-apa kok. Gimana teman-teman? Ada yang mau jawab? Ada nggak? Putri Nur Azizah? Baik Kak, izin menjawab. Menurut saya peraturan salep keempat Kak. Oke, benar ya tadi jawabnya peraturan salep keempat karena cara pembuatannya adalah dengan cara meleburkan. Oke, terus juga di jawaban, oh iya tadi bentuk sediaan belum dibahas. Bentuk sediaannya sebelum bahas bentuk sediaan, kira-kira teman-teman tahu nggak ini sebenarnya adalah resep standar. Teman-teman tahu nggak nama sediaannya apa? Izin jawab Kak, cold cream. Ya, silakan. Oke, cold cream benar ya. Jadi sudah jelas bentuk sediaannya krim. Nah, jadi yang pertama tadi kita lihat masing-masing komponennya. Karena di sini ada aquades yang dia adalah komponen berair dan juga yang paling jelas itu parafin cair, sera alba dan spermaceti ini adalah komponen berlemak seperti itu. Jadi sebenarnya krim itu adalah emulsi. Yang kita tahu kan kalau misalnya sediaan berlemak, sediaan berair itu jadinya emulsi. Nah, krim itu dia adalah emulsi, tapi konsistensinya semi padat seperti itu, semi solid. Jadi dia termasuk emulsi karena bentuk sedianya semi padat, jadi dia disebutnya krim seperti itu. Nah, jadi begitu ya teman-teman terkait bentuk sedianya tadi. Kalau komponen berlemaknya tadi ada spermaceti, sera alba dan parafin cair. Komponen berairnya ada natrium tetraborat dan juga aquades. Kemudian untuk
pembuatannya tadi benar, karena ini adalah 2 fase, yaitu fase berlemak dan fase berair. Jadi masing-masing komponen berair itu dileburkan sendiri, yang komponen berlemaknya juga dileburkan sendiri. Terus sebelum dicampurkan, kita harus memanaskan mortir terlebih dahulu. Jadi memanaskannya tadi bisa direndam pakai air panas, seperti jawaban teman-teman. Setelah bahan-bahan dilebur, baru dimasukkan ke dalam mortir yang sudah panas tadi. Terus digerus. Nah, kakak masih ada lihat jawabannya digerus sampai mortirnya dingin. Kira-kira lebih tepat yang mana antara digerus sampai krimnya dingin atau mortirnya yang dingin? Mortirnya kayak yang dingin, Kak. Mortirnya yang dingin? Iya, Kak. Oke, mortir dingin apakah bisa menjamin sediaannya dingin? Iya. Oke, mungkin ya ada lanjutannya. Karena ini kan kalau ini saya Muhammad Khairullah Ahmed, Kak. Tuh. Jadi kalau di cara kerja saya itu kan dia disebutnya digerusnya dari mortir panas sampai ke dingin. Jadi itu kan awalnya bahannya dileburkan, Kak. Dia dalam bentuknya kan masih habis leburan masih cair. Nah, karena mortirnya itu dipanaskan kan tujuannya ketika dileburkan, ketika dimasukkan ke mortir itu nggak langsung dingin juga, Kak. Karena kan itu nanti dia padat lagi. Iya. Itu, Kak. Kalau dari saya. Jadi nggak langsung padat lagi. Oke. Mungkin meluruskan sedikit lagi ya. Mungkin kalau teman-teman baca di peraturan salep keempat selengkapnya kalimatnya itu di buku kakak bunyinya seperti ini. Salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan, campurannya harus digerus sampai dingin. Nah, jadi krimnya ya yang dingin, bukan mortirnya seperti itu. Gimana? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya tanggapannya teman-teman. Oh ya, terus ada satu lagi nih yang harus diperhatikan dalam kita membuat salep yang dengan cara dileburkan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Oke, ada yang raise hand, Putri? Izin menjawab, Kak. Menurut saya, yang harus diperhatikan itu bahannya, Kak, harus dilebihkan sekitar 10-20%. Itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, benar ya jawabannya. Jadi, selain tadi pembuatannya dengan cara dileburkan, jadi kalau bahan-bahannya itu kita buat dengan dileburkan, maka bobotnya harus kita lebihkan 10-20% untuk mencegah kekurangan bobot pada saat peleburan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman dapat resep sediaan semi padatnya harus dileburkan cara pembuatannya, jangan lupa untuk penimbangannya teman-teman lebihkan 10-20%. Itu ya. Oke. Mungkin terkait tugas itu siap pembahasannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Gimana? Gimana dari teman-teman peserta? Sudah terjawab semua atau masih ada yang ditanyakan? Mungkin bisa tulis di kolom chat ya kalau misalnya sudah cukup nggak ada pertanyaan, biar bisa dilanjutkan.
Udah. Ayolah bersih-bersih. Kayaknya udah cukup nih, Kak. Iya Kak, kayaknya udah cukup karena udah nggak ada yang jawab di kolom chat ya Kak. Mungkin ya saya arahkan lagi untuk penugasannya tadi bisa ditulis ya di Word, kemudian dikumpulkan di Google Classroom yang sudah disediakan oleh panitia. Mungkin bisa langsung masuk ke closing statement aja dari Kakak. Oke, pertama-tama Kakak ucapkan terima kasih ya panitia sudah ngundang Kakak, mempercayakan Kakak buat bisa sharing-sharing seputar lomba formulasi buat teman-teman di Kalimantan. Jadi mungkin nggak banyak yang bisa Kakak sampaikan pada siang sampai sore hari ini tadi, karena memang untuk lomba formulasi sendiri itu teoritis banget gitu. Nggak ada yang teknik khusus segala macam yang teman-teman bisa kuasain kayak konseling. Konseling kan teman-teman bisa latihan gitu. Sedangkan kalau formulasi ini ya maksudnya kita bikin resep pun itu tergantung dari resep yang kita dapat gitu, bukan dari karena tahap pembuatan sediaan tuh nggak bisa sama satu sediaan dengan sediaan yang lain. Jadi memang lebih banyak itu mengandalkan pengetahuan teman-teman sendiri. Jadi silakan teman-teman perkuat pengetahuan di bidang farmaseutika teknologi farmasi, khususnya yang sesuai tema yaitu sediaan semi solid seperti itu. Terus Adi, kalau misalnya teman-teman masih mau tanya-tanya, silakan aja hubungi Kakak di nomor yang Kakak kirimkan tadi. Oke, mungkin itu aja sih Kak Dinda. Baik, terima kasih Kak. Mungkin dari operator bisa bantu untuk share screen asertif. Iya Kak, jadi dari kami panitia course prepare for PIMP ada sedikit kenang-kenangan nih Kak untuk Kak Deta karena sudah mau berbagi ilmu ya Kak di kelas formulasi kita pada siang hari ini. Mungkin bisa diterima ya Kak. Iya, terima kasih banyak. Dari operator mungkin bisa dokumentasi dulu. Mungkin bisa dihitung aja ya sama operatornya. Di mana operator? Halo. Iya, suaranya kecil. Aisyah ya? Halo. Bisa kedengaran suara? Iya, bisa kedengaran, tapi agak kecil Aisyah. Iya, apa bisa kadetanya dipin dulu? Iya, baik. Saya hitung ya, Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi, Kak. 1, 2, 3. Baik. Ya, mungkin bisa sekali lagi ya dokumentasi untuk keseluruhan kepada teman-teman yang masih off cam, dipersilakan on cam biar bisa dokumentasi bareng pemateri nih. Biar ada kenang-kenangannya. Yuk teman-teman. Ditunggu nih. Masih banyak yang off cam ya. Ayo nggak apa-apa on cam yuk. Kita tunggu 1 menit dulu, nggak apa-apa ya, Kak?
Kita tunggu sampai lewat 33 ya. Ayo teman-teman yuk, on cam yuk. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Mungkin segini aja yang bisa on cam. Dari operator mungkin bisa bantu buat SS lagi. Oke, untuk slide pertama siap-siap. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya slide 2, 1, 2, 3. Ya, sudah Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Deta. Semoga ilmu yang sudah semoga materi yang diberikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus untuk teman-teman, supaya ada bekal untuk PIMPI nanti. Sebelumnya saya izin membacakan kesimpulan pada materi hari ini, yaitu di mana formulasi dan compounding itu merupakan hal yang berbeda. Formulasi adalah proses penentuan bahan-bahan yang akan dijadikan bentuk sediaan obat, sedangkan untuk compounding merupakan proses pembuatan sediaan obat yang akan digunakan oleh pasien. Sebelum itu kita juga harus mengetahui teori tentang sediaan semi-solid, seperti bentuk sediaan dari semi-solid itu apa saja, kemudian sifat bahannya bagaimana, kemudian komponen formulanya bagaimana, peraturan pembuatan resepnya bagaimana, dan bahan obat dengan dosis maksimal itu bagaimana. Mungkin itu kesimpulan materi pada siang hari ini. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman nih, jangan lupa untuk daftar dalam perlombaan PIMPI. Jika ada yang masih dibingungkan tentang lomba-lomba yang ada di PIMPI, mungkin bisa kepoin aja Instagramnya PIMPI Sifar 2021, atau bisa juga nih dengerin podcast dari Isma Farsi Kalimantan, ada di Spotify masing-masing, gitu ya. Kemudian untuk teman-teman, diingatkan lagi juga, untuk besok masih ada kelas dari clinical skill event dan poster, itu dimulainya dari jam 9 pagi untuk kelas CSE-nya, kemudian untuk kelas posternya dimulai pada pukul 13.45. Jadi disimak aja ya info-info yang ada di grupnya. Mungkin sekian dari saya selaku moderator. Oh ya, mengingatkan lagi nih, untuk teman-teman yang belum absen ya, untuk absennya bisa dilihat di kolom chat Zoom, sudah di-share oleh panitia, mungkin bisa diisi. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama acara banyak terkendala, baik dari saya sendiri maupun dari panitia yang lain. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Deta selaku pemateri yang sudah mau meluangkan waktunya, dan kepada teman-teman yang sudah sangat berantusias untuk hadir dalam kelas formulasi pada siang hari ini. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.